Udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudaraku semuanya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini ya. Semoga sehat selalu semuanya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, dan yang dalam kesulitan semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini saya akan menelusuri, dulu pernah didatangi ya oleh Jul dan oleh Pak Ule ya, oleh Pak Eman pernah didatangi. Ini ada sumur kecil di sana. Nah, saya ingin menelusuri tentang sumur kecil itu karena memang menurut warga di sumur itu juga ada sesuatu hal yang menghuni ya. Nah, kemarin mungkin lihatnya di siang hari. Nah, sekarang kita lihat di malam harinya seperti apa. Kita lihat di malam harinya yuk. Nah, kemarin kita nggak vlog ya karena situasi ya hujan. Di sini hujan terus, hampir tiap hari hujannya. Alhamdulillah kali ini banyak bintang, jadi nggak hujan, jadi kita bisa keluar. Nah, ini kita udah mulai masuk ke wilayah yang kemarin hadir, dan terima kasih juga untuk yang kemarin mengirimkan karpet untuk di musola. Alhamdulillah sudah diterima karpet permadani untuk sholat ya. Sudah diterima dari dua saudara kita yang mengirimkan. Semoga dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Amin. Ya, kita doakan. Nah, di sini ada rumpun es. Ada rumpun. Ntar saya lihat di sini. Di sini kayak ada yang menarik. Biasa. Di sini ada makhluk seperti di sini ya. Jadi kayak semacam ular di sini, berbelit tapi ada tanduk-tanduk gitu, ada tanduk-tanduknya gitu di sini, pas di dalam rumpun ini, di pohon itu. Nah, dia pindah. Tapi nggak bisa ditampakkan ya, susah. Kok bambunya kayak aneh, kayak bambu petuk ya. Oh bukan, udah biarin, kita soalnya nggak nyari bambu petuk. Jalan-jalan malam kali ini seperti ini ya. Mencari penampakan itu tidak mudah. Sangat sulit sekali. Kalau penampakan jin yang asli ya. Sudah pernah dijelaskan bahwa bangsa jin menyukai tempat-tempat yang lembab seperti ini, di bawah ini. Mereka sangat suka, sangat gemar sekali tinggal di tempat seperti ini. Tetapi untuk mencari penampakan itu bukan hal yang mudah, sangat sulit sekali. Tapi di sini banyak sekali siluman yang berjenis dari ular di sini. Jadi banyak jenis siluman ular di sini. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya, taruh dulu. Jadi bagaimana sih manusia? Apakah manusia bisa melihat hal-hal gaib? Ya, jawabannya ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Kenapa
Jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak bisa, berarti antara ada dan tiada ya. Gitu. Contohnya jadi berhenti ya. Saya mau ngomong nggak jadi. Mau ngomong nggak jadi, soalnya dia tinggal di situ ternyata. Nah, jadi ada faktor yang sangat halus di dalam diri manusia, yang sangat halus sekali, yang bisa menyentuh ke alam lain. Atau salah satu contoh gini aja ya, kita aplikasikan di dunia nyata aja dulu. Di dunia nyata juga sebetulnya ada dunia gaibnya. Salah satu contoh, apa yang akan terjadi terhadap diri kita kan tidak tahu. Itu kan gaib berarti ya. Nah, itu salah satu contoh, itu gaib. Karena apa yang akan terjadi kepada kita tidak tahu. Nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau besok, kita nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Nah, itu adalah masuk wilayah ilmu gaib ya. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu. Di antara saudara, ada yang pernah mempunyai feeling dan insting, bahkan sepintas tergambar, seperti akan terjadi sesuatu. Dan ternyata 1 jam, 2 jam, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, hal itu terjadi. Coba diingat-ingat oleh saudara, apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu terhadap apapun? Ya, kalau saudara tidak mengalami, tanya ke teman-teman saudara atau ke saudara lagi. Apakah ada yang pernah mempunyai feeling, insting bahwa wah sepertinya akan begini nih terhadap apapun ya, masalahnya bidangnya terhadap apapun gitu. Wah sepertinya akan terjadi ini. Bahkan sepintas terkadang tergambar. Wah ini nantinya begini nih. Nah, secara tidak langsung itu Anda menerawang. Ya, secara tidak disengaja, secara tanpa sengaja Anda sudah menerawang. Nah, itu ilmu gaib salah satu contoh. Nah, ke alam gaib ya sama seperti itu. Sama saat seperti Anda melihat mempunyai insting ya, dilihat oleh batin Anda sepintas, sepertinya nanti begini dia. Atau jangan ke sono nanti kamu bahaya gitu. Nah, itu ada sepintas-sepintas gambar di situ lalu terjadi. Nah, itu melihat ke alam gaib mirip-mirip seperti itu. Jadi sepintas gitu, sekilas. Itu contoh di alam nyata ya. Nah, untuk saudara yang belum beruntung, belum mengalami hal seperti itu, padahal manusia banyak yang mengalami dari kecil sampai besar itu pernah mengalami 1 kali minimal. Ya, yang percaya yang tidak percaya minimal 1 kali dia mengalami fenomena tadi. Fenomena di mana kita bisa itu memprediksi, bisa itu spontan, kita terbayang, lalu kita memperkirakan wah nantinya begini. Lalu terjadi hal itu. Nah, di bidang apapun, pekerjaan atau apapun itu bentuknya. Nah, hal seperti itu fenomena gaib, termasuk fenomena batin atau ilmu batin atau ilmu gaib. Jelas ya? Udah, kita lanjut lagi. Nah, sumurnya terlihat dari sini ya. Jelas sekali sumurnya terlihat dari sini. Itu dia sumurnya tuh. Nah, ini ada bau-bau, mulai bau kentang ya. Konon katanya kalau bau kentang ini menurut banyak orang itu ada siluman kentang atau ada setan kentang ya. Itu bukan seperti itu. Ini ada 2 faktor. Bisa ada ular di sini, ular besar, atau dari makhluk yang disebut siluman kentang, tapi sebetulnya bukan siluman kentang ya. Coba lampu ke sana. Pohon itu yang memayungi sumur itu sudah lama sekali, pohon kecil itu. Sudah lama, sudah puluhan tahun, sumur itu selalu terpayungi oleh pohon-pohon kecil itu. Selalu terpayungi oleh pohon kecil itu. Sudah puluhan tahun seperti ini posisinya. Entah apa yang dipayungi, nggak ngerti saya juga. Kenapa harus dipayungi gitu. Nah, di sini juga ada kubangan. Ini ada pertigaan air. Menurut orang tua, pertigaan air seperti ini biasanya cocok dipakai untuk ritual. Ya. Dipakai untuk ritual, cocok sekali biasanya.
Karena apa? Karena mengandung apa? Menurut orang-orang tua gitu. Jadi perpaduan energi katanya di sini. Ada perpaduan energi yang bertemu, ya. Itu menurut orang-orang tua zaman dulu. Nah, jadi keyakinannya seperti itu. Karena memang berbeda-beda keyakinan, tidak sama. Nah, saya mulai masuk ke wilayah ini. Nah, ternyata di sebelah kanannya juga mengerikan. Angker banget. Ini dia lokasinya. Nah, ini salah satu bukti. Saya bilang sudah puluhan tahun. Kita lihat. Ini pohon kecil, tapi sudah sangat tua. Ini kalau kita lihat ya. Indah kan? Bentuknya itu indah, seperti dibuat tengkung gitu ya. Jadi seperti dibuat ya. Jadi seolah-olah di sini tuh ada sesuatu gitu. Ini kosong, melengkung seperti apa ya? Seperti kubah yang kita di dalam ruangan ada kubah itu melengkung ini. Nah, jadi medan energi gaib, medan kekuatan gaib pun bisa membentuk sesuatu, tempat dan apa itu yang ditinggali olehnya ya, jadi bisa terbentuk, terbawa oleh hawa yang ada di situ, tercipta oleh hawa yang ada di situ. Ini salah satu contohnya. Jadi ini biarpun pohon kecil tapi sudah tua sekali. Udah termasuk cadas ini udah lama ya. Itu ada batu putihnya di dalamnya. Ada batu warna putih terang satu ya. Ya lumayan cukup terang. Nah di sebelah sininya ini pohon udah tua juga, udah lama sekali nih. Di bawahnya ada batu. Itu seperti ada yang putih-putih ya. Coba lurus ke arah itu. Lurus ke arah. Kayak ada yang putih-putih itu berdiri. Coba biar nggak terlalu rame, tunggu di sini dulu, saya kesana dulu ya. Biar nggak terlalu rame. Lampu di sini satu. Jangan ikut. Kalau ikut dia nggak mau nanti. Kalau ikut dia nggak mau. Jangan ada yang ikut, dia mah. Tadi dia ada berdiri di sebelah sana. Nah, suaranya ada di sini tadi. Wih, gitu ya. Kalau suaranya ada jelas. Suaranya ada. Kita tunggu. Saya coba tunggu di sini. Kalau saya sendiri di sini mungkin dia tidak terlalu grogi atau tidak terlalu takut ya. Nah, coba saya di sini dulu. Jadi, nah tuh ada yang terbang. Nah, nih di air nih ada kecupak aja. Sebentar dulu ya. Saya coba dulu di sini. Jadi memang kalau terlalu banyak orang dia nggak mau. Kita sabar dulu ya. Kita lihat tunggu dulu apa yang akan terjadi. Bentar. Dia naik ke atas ya. Dia naik ke atas. Kalau saya lihat dia naik ke atas.
Tapi di atasnya ini ada ular yang lagi ngintip saya di sebelah situ. Ada kepalanya aja lagi begini aja, lagi ngintip. Mungkin dia merasa aneh, itu orang tengah malam begini lagi apa katanya. Kita tunggu dulu. Tidak ada sesuatu. Dia padahal eksis loh. Di sini dia udah mundar-mandir. Coba saya gugah ya. Nah, kita lihat ada perubahan di alam nggak? Ada suara kreket 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 gitu ya. Kita lihat ada perubahan di alam ya. Nah, ada suara beletuk ya. Dia naik tuh pohon itu, pohon apa namanya, pete ya, pohon pete apa tuh, pete Cina atau apa, biasanya disebut pete Cina ya. Dia naik ke situ, dia padahal eksis loh, dari sana terbang ke sini, terbang lagi ke sana, nggak mau diem, dia turun ke bawah, tapi belum menyentuh objek yang ada di alam kita. Ini belum ada perubahannya. Tuh, ada ya, ada ini ya, keambil nggak? Tadi ini di atas, yang di atas keambil nggak tadi? Ke atas nggak? Coba kamera di bawah, agak ke atas gitu. Tadi nggak ketangkep berarti ya? Tuh. Ini udah mulai aktif dia. Karena makin banyak. Coba. Di dedaunan ini. Di atas ya. Karena dia lebih aktifnya di atas. Dan dia mulai banyak temannya. Coba kita lihat lagi, mudah-mudahan. Tertangkap kamera mudah-mudahan. Jadi seperti apa ya? Dia bentuknya bisa berbentuk asap, bisa berbentuk cahaya, bisa berbentuk gerakan, ya. Gerakan itu misal pohon goyang, brrr, gitu. Atau bisa kilatan cahaya, bisa sret gitu. Atau bisa berbentuk asap, gitu. Jadi banyak macamnya. Kita lihat lagi. Kita sabar lagi karena dia fokusnya di atas ini. Jongkok aja, jongkok. Semuanya jongkok dulu. Ya. Ada ya? Ada tadi. Mudah-mudahan ketangkap tadi. Perhatikan aja nanti di sekitar sini ya, di atas. Perhatikan nanti di atas. Mereka eksisnya di sini. Sebenarnya dia ke sini, ke sana, di sana di atas. Tunggu lagi, mudah-mudahan ada lagi. Udah. Coba balik sana. Tadi penelusuran di sebelah sana ya. Jadi sekarang kita kembali ke atas. Kita lakukan mediasi melalui mediator. Kita berdialog nanti. Apa yang akan kita dapatkan informasinya. Tempat ini sangat apa ya? Seperti memakai arsitek ya. Seperti memakai arsitek, arsitekturnya cukup bagus. Oke, kita ke atas dulu ya.
Jadi kita akan lakukan dialog nanti di atas. Setelah penelusuran tadi, kita lanjutkan. Untuk saudaraku semuanya yang sudah ikhlas ridho membantu untuk pengembangan pondok pesantren, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan saudara semuanya. Gitu, sebetulnya memang untuk hal agama dan bangsa negara ini, sebetulnya kita sebagai masyarakat pun bisa ikut berperan ya. Gitu, salah satu contoh, masyarakat kita bukan pejabat, kita bukan seorang wakil DPR atau apa ya, orang dewan atau apa, tapi kita juga bisa dengan hal sekecil yang kita mampu, hal-hal kecil kita bisa lakukan, hal yang produktif untuk masyarakat kita bisa lakukan untuk membangun bangsa. Untuk agama sama, meskipun kita bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, tapi kita bisa membantu membangun agama kita dengan cara kita berpartisipasi. Bagaimana caranya agama berkembang? Salah satu contohnya memperluaskan pendidikan agama, bisa memberikan prasarana pendidikan agama gitu, bisa membuka prasarana pendidikan untuk nasional gitu ya, untuk bangsa. Nah, jadi banyak yang kita bisa kerjakan yang untuk bermanfaat agar masuk ke lini bawah gitu, agar masuk ke lini bawah dan dari bawah bisa terangkat ke atas dengan ilmu yang mumpuni. Mudah-mudahan nanti bisa jadi generasi penerus, baik itu untuk bangsa dan untuk agama ya. Terima kasih banyak, dan harapan saya mudah-mudahan ya pondok pesantren yang sedang kita bangun ini bisa berkembang, dan bukan hanya untuk pondok pesantren Manahrasa saja, tetapi juga bisa untuk membantu musola-musola, masjid-masjid yang ada di pinggiran-pinggiran sana yang terbengkalai. Itu sangat banyak sekali yang membutuhkan bantuan. Insya Allah di Yayasan Manahrasa ini kita juga, kalau biayanya betul-betul mumpuni, insya Allah kita akan salurkan ke para ustadz, beliau-beliau yang ada di pelosok-pelosok ya, insya Allah. Nah, nanti mungkin kita akan silaturahmi juga ke wilayah Jawa Tengah, karena ada ya sebuah kejadian masjid ya yang cukup memprihatinkan. Mudah-mudahan di Yayasan Manahrasa ini bisa menjadi pelantara untuk membantu para saudara semua yang ada di berbagai wilayah, amin. Tapi untuk saat ini memang Yayasan Manahrasa yang saat ini memang belum mampu ya, belum mampu untuk membantu keluar, karena untuk di sini saja belum mampu, untuk membangun di sini saja belum terjadi, belum terwujud. Mudah-mudahan kedepannya itu hanya harapan, dan kita meskipun masyarakat biasa harus mempunyai harapan-harapan besar, saling membantu dengan teman, saudara, harus solid ya, agar eksistensi bangsa kita tuh bisa terjaga ke depannya, eksistensi agama kita bisa terjaga ke depannya. Jangan saling menjatuhkan, saling menyalahkan, itu malah nggak manfaat. Selama dia mencari Tuhan ya kita dukung aja gitu, karena kebenaran itu ya kembali, kebenaran itu relatif, tergantung Anda memandangnya seperti apa. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat C. Kalau Anda simak, terkadang Anda juga bingung, ini yang mana yang saya pegang, yang mana yang benar. Kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini. Nah, yang harus Anda pegang adalah selama dia mencintai Tuhannya, udah satu, selesai. Dan Tuhannya sama dengan agama Anda, ya udah selesai. Tidak ada yang harus diperdebatkan, menjadi bermusuhan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Nah, ini banyak terjadi saat ini. Kalau menurut orang politik, krisis tokoh katanya. Ya wajar, karena zaman. Anda semua menabung ya, dimanapun berada, menabung untuk persiapan. Anda menabung untuk persiapan 10 tahun ke depan. 7 tahun ke atas kita harus siap punya tabungan. Ya, untuk sahabat PGN. Kita langsung aja cari informasi di sini. Gitu. Ayo siap meditasi.
Ini masuknya cepat banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Kaget saya, ternyata jawab salam. Dengan siapa? Apa? Dengan siapa ini? Apa? Abah? Oh, ini dengan Abah. Paham ya bahasa saya berarti. Abah tinggal di sumur itu? Di pohon itu. Oh, pohon yang mana pohonnya, Bah? Yang di atas sumur. Pohon yang di atas sumur. Oh, pohon yang tadi rimbun gitu ya? Pohon yang tadi rimbun itu. Abah tinggal di situ? Ya. Pantas tadi saya lihat pohon itu seperti apa? Bentuknya bagus sekali, seperti dibuat gitu, seperti dibentuk. Dijaga. Oh, dijaga. Itu dibentuk atau memang terjadi sendiri, Bah? Terjadi dengan sendirinya. Kok bisa Tapi seindah itu ya? dengan penjagaanku. Oh. Oh, berarti Tapi pendatang. Abah pendatang? Oh, Abah bukan dari situ. Bukan asli. Dari mana tadinya, Abah? Jauh. Jauh? Sebelah utara. Saya tadi memanggil yang berkuasa di situ. Kenapa Abah yang masuk? Memang Abah yang berkuasa di situ? Bukan. Bukan. Terus kenapa sih Abah yang masuk? Hanya ingin memberitahu sedikit. Memberitahu apa apa? yang aku tahu. Oh, gitu. Iya, sumur itu sudah lama sekali, Bah. Dan Iya. masyarakat banyak yang menyaksikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sumur itu, Bah. Banyak sekali yang aneh. Banyak yang Dan aneh. yang terjadi di tempat itu. Dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang tidak terlalu banyak. Oh, sekarang tidak terlalu banyak. Kejadian Ya, tidak seperti zaman dulu. tidak seperti zaman dulu. Dulu dalamnya sumur itu lebih dalam dari 10 bambu. Oh, dalam sekali. Ya. Sekarang kenapa nggak dalam? Karena terjadi oleh alam. Oh, tertutup tanah. Tapi nggak masalah ke alam sana, ke alam Tidak. Siabah, ke bangsa Siabah. Nggak ada pengaruh? Bangsa kami tidak akan terjadi masalah karena Oh, tidak terpengaruh alam ya? ini. Dulu di tempat itu banyak sekali yang datang meminta, memuja, bahkan menyembah. Oh, gitu. Kan itu sumur kecil sekali. Kenapa bisa banyak orang tahu bahwa di situ ada? Jangan Penghuninya. dilihat kecilnya, tapi penguasanya itu memang kekuatannya sangat luar biasa untuk mengabulkan segala permintaan manusia yang meminta kepada dirinya. Mengabulkan? Ya, bermacam-macam permintaan, bermacam-macam keinginan bisa dikabulkan oleh penguasa itu. Bukan Abah yang berkuasa di situ? Bukan. Saya kira Siabah. Abah datang ke tempat itu hanya untuk menjaga. Ketika penguasa itu sudah dikecilkan kekuatannya, baru Abah bisa menjaga tempat itu agar penguasa itu tidak seperti dulu lagi. Oh, dulu jahat ya, galak? Dulu setiap manusia yang datang melintas ke tempat itu tidak membawakan ayam ataupun sesaji, pasti akan celaka. Entah itu diseret, entah itu tenggelam. Masuk ke dalam? Ada yang tiba-tiba langsung lompat ke dalam sumur itu. Langsung lompat? Kenapa langsung lompat itu, Pak? Karena pikirannya diambil oleh penguasa itu. Secara tidak sadar manusia itu langsung loncat Tadi dalam sumur itu. Abah bilang penguasa itu dilemahkan dulu kekuatannya. Siapa Iya. yang melemahkan kekuatannya itu, Pak? Ada. Ada siapa? Abah atau siapa? Bukan. Bukan? Siapa dia? Entah, tidak tahu datangnya dari mana, yang pasti itu bangsa jin juga. Oh, bangsa jin juga? Iya. Bangsa jin itu juga diperintahkan. Ya? Tidak tahu oleh siapa.
Yang pasti oleh manusia. Oh, bangsa jin itu juga diperintah oleh manusia Iya. yang melemahkan kekuatan raja itu. Karena sudah banyak sekali memakan korban dari bangsa manusia. Terus kenapa bisa masuk ke situ? Apakah ada hubungan dengan jin yang melemahkan itu? Karena jin yang melemahkan itu satu agama dengan Abah. Oh gitu, satu agama. Makanya dia meminta Abah untuk menjaga tempat itu, untuk melihat penguasa itu, hanya untuk berjaga-jaga. Yang ditakutkan penguasa itu kembali lagi menemukan sumber kekuatannya. Memang sumber kekuatannya dikemanakan, Bang? Kenapa harus ditemukan kembali bahasanya? Diambil, disembunyikan. Disembunyikan di suatu berarti tempat yang bisa saja kapanpun ditemukan oleh penguasa itu, dan penguasa itu akan terbebas kembali dengan kekuatannya. Akan terjadi lagi seperti dulu. Banyak bencana bagi bangsa manusia, banyak yang celaka bagi bangsa manusia. Gitu. Karena itulah Abah ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi penguasa itu agar tidak menemukannya. Yang Abah sendiri tidak mengetahui letak di mana tempat yang disembunyikan itu kekuatannya. Nah, dia bisa mengetahui nggak itu? Untuk saat ini tidak. Tidak. Tapi dia sedang mencari. Karena memang yang menyuruh Abah tidak bisa menghancurkannya semua itu. Oh, tidak bisa. Ada batasnya tersendiri. Terus penghuni-penghuni dulu apakah dia punya pengikut? Banyak sekali pengikutnya. Lalu kemana saat ini pengikut-pengikutnya? Masih banyak berkeliaran di tempat itu. Ada yang berpindah tempat. Ada yang tetap di situ dengan setianya menanti penguasa itu kembali lagi dengan kekuatannya. Ada yang pindah ke selatan, ke utara, bahkan tempat ini juga. Mungkin dia dulu punya kepercayaan, Bang. Iya. Di mana sekarang kepercayaannya? Masih ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kemana dia? Dikalahkan atau atau kabur? Abah sendiri tidak tahu. Karena dulu saat penguasa itu dengan memiliki kekuatannya dengan penuh, Abah jangankan untuk mengetahui apa yang dikerjakan olehnya. Untuk mendekati saja Abah tidak mampu. Karena kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Oh gitu. Tapi Bah, di situ masih banyak penguasa-penguasa nggak? Banyak. Di jalur-jalur sungai itu? Banyak. Ada? Ada. Tapi tidak seburuk yang itu. Yang lain masih bisa menahan dirinya. Nah, sekarang setelah dikuasai oleh Abah gimana? Kemana masyarakat yang dulu di situ? Semuanya masih ada. Oh, untuk masyarakatnya ada? Iya, karena mereka tidak pernah mengikuti. Bahkan mereka sendiri tidak mau sebenarnya tentang apa yang dia lakukan penguasa itu. Intinya mereka, masyarakat itu tidak tahu. Tidak menau, tahu. Ya? Tidak tahu hanya menau mencari perlindungan saja. Oh iya. Dan meminta tempat. Hanya itu. Jadi apapun yang dilakukan itu adalah tindakan pemimpinnya ya? Iya. Bukan atas dasar masyarakatnya. Kejadian itu, apapun, entah itu melukai manusia, merugikan manusia, itu atas perintah penguasanya. Jika penguasanya tidak memerintahkan pengikutnya, maka tidak akan terjadi. Ya. Jadi itu pemikiran pemimpinnya sendiri ya? Iya. Jadi masyarakatnya tidak pernah. Berarti sekarang masyarakatnya masih ada tinggal di situ? Masih banyak. Dan dikelola, diarahkan oleh Abah? Iya. Iya, Abah jaga baik-baik ya. Abah pasti akan selalu menjaga di tempat itu. Terus sekarang bagaimana, Pak? Masih ada manusia yang datang ke situ? Mungkin yang dulu-dulu pernah ke situ datang lagi ke situ? Dulu banyak
berbondong-bondong datang ke tempat ini, tapi sekarang alhamdulillah tidak. Karena mungkin tempat saat ini sudah ramai, tidak sampai seperti dulu lagi. Tidak sampai seperti dulu sekarang. Bagus lah berarti Pak. Sudah banyak perubahan. Tapi memang sesekali ada, tapi untungnya tidak jadi. Karena melihat tempatnya sudah berbeda, banyak yang tidak mengetahuinya. Karena dulu tempatnya digambarkan seperti ini, lalu manusia itu datang ke tempat ini jadinya seperti ini. Jadi tidak mengetahui letaknya dengan pasti. Ada perubahan oleh alam. Mungkin ini yang diturunkan oleh Sang Ilahi agar tidak terjadi lagi seperti itu. Dengan merubah alamnya, dengan merubah bentuknya. Jadi ikut pula berubah isinya. Iya. Di sini apakah betul Bah? Lebih banyak dihuni oleh bangsa siluman ular? Memang betul. Di sekitar sini juga ya, di bawah ini? Iya. Tapi mereka tidak ada apa-apanya dibanding penguasa itu. Oh gitu. Pada sejatinya, Ya. siluman ular itu menjalankan perintah dari penguasa itu. Batas penguasa itu sampai ke ujung utara itu. Oh jauh ya? Bahkan dulu sebelum penguasa itu lemah, dia memiliki pengikut dari golongan buaya putih juga. Oh ada? Iya, kera putih. Siluman buaya putih, siluman kera putih pun ada di sini? Iya, dulu. Oh dulu. Saat ini gimana? Mereka semua sudah pergi Saat ini meninggalkan tidak ada? penguasa itu. Karena sekarang penguasa itu tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka mencari tempatnya kembali. Jadi penguasa itu dikurung? Tidak dikurung sepenuhnya. Penguasa itu masih bisa terbebas. Masih bisa terbebas. Kenapa nggak dikurung sepenuhnya? Tidak, hanya diambil kekuatannya saja. Dibatasi gerak langkahnya saja. Oh sekarang jadi masyarakat biasa? Iya, tapi tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Nanti kalau berontak gimana? Makanya karena itulah Abah disuruh menjaganya. Oh, Ketika gitu. dia penguasa Ya, itu melakukan sesuatu yang sudah di luar batas, maka Abah akan melaporkannya. Nah pertanyaannya, memberitahukannya. jin yang melemahkan itu kan disuruh manusia. Pertanyaannya apakah manusia yang masih hidup? Abah tidak tahu. Kalau manusia yang sudah tidak ada bagaimana dong? Tetap yang menyuruh Abah dari golongan bangsa jin itu pasti akan selalu setia. Meskipun yang manusianya itu sudah tidak ada. Iya. Berarti tanpa menunggu diperintah ya? Biasanya ada yang meminta pusaka nggak di situ, Bah? Dulu banyak sekali, bahkan Ada. yang mencarinya sendiri banyak. Oh datang ke situ? Tidak meminta, bahkan ada yang merampasnya juga. Merampas, mau tarik pusaka ditarik? Iya. Sampai Dikasih. saat ini ada. Oh sampai saat ini masih ada yang tarik pusaka Ada di situ? yang seperti itu. Terus diberikan? Abah tidak mau ikut campur urusannya. Silahkan jika ingin mengambil, karena itu bukan milik Abah. Tapi ketika penguasa itu berjaya, tidak ada satupun yang mampu mengambil pusakanya. Kalau sekarang dibebaskan? Iya, karena Abah tidak mau mengurus yang seperti itu. Jika mau diambil, silahkan ambil saja. Karena bukan milik Abah. Yang terpenting, tidak merusak tempat itu juga. Itu semuanya mendapatkan, Bah? Tidak pusaka semuanya, tidak semudah itu meskipun Abah biarkan. Karena di setiap pusaka yang ada pengikut
dari penguasa itu yang menjaganya. Jika mau mengambil itu maka harus siap bertempur dengan pengikutnya itu. Yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sebentar, kok pengikutnya masih diberikan wewenang untuk menjaga pusaka itu? Iya, Kenapa nggak dijaga, diambil alih semua oleh Abah? tidak. Tidak. Kenapa itu? Alasannya apa itu? Karena pengikutnya hanya untuk menjaga pusaka itu, Itu tidak untuk mencelakakan. Diperintahkan oleh Abah juga? Dulu memang mereka bekerja. Hmm, Ketika penguasa itu masih berjaya, ya. sering melakukan kekerasan. Tapi ketika penguasa itu tidak ada, pengikutnya hanya untuk menjaga pusakanya saja. Dengan izin Abah? Iya, Oh, mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa perintah hmm. dari penguasa itu. Berarti ini kebijakan dari pemimpin ya, dari pimpinan yang dipimpin oleh Abah. Itu bagus, jadi diberdayakan. Pengikutnya sebenarnya tidak sepenuhnya salah, meskipun mereka ikut melakukannya. Mungkin karena atas dasar takut oleh rajanya. Iya, bisa terjadi karena itu. Karena sistem yang diterapkan pemimpinnya mungkin menekan ke bawah. Jadi yang di bawah itu merasa takut dan was-was. Jadi yang perlu disalahkan hanyalah penguasanya saja. Iya. Buktinya, penguasanya sudah dilemahkan. Menakut-nakuti biasanya ke yang bawah, ke yang ke bawahan. Lemah. Ya, jadi takut yang di bawah. Hmm, Jadi semuanya mengikuti sang raja itu ya. iya. Abah meminta bantuan. Jangan sampai penguasa itu menemukan kembali kekuatannya. Nah kalau saya nggak tahu Pak, awal mulanya. Bahkan dikemanakan kekuatannya dan kekuatannya itu apa? Apakah Memang sebuah tidak perlu tahu apa kekuatannya. Yang terpenting dibantu saja penguasa itu tidak bisa bergerak. kalau menurut dengan saya kebebasan. suatu saat mungkin bisa saja dia menerima bantuan dari luar. Itulah yang Abah takutkan, karena itulah Abah meminta bantuan kepadamu. Ya. Tapi saya kan nggak tahu yang yang ditarik itu apa gitu. Dari kekuatannya tuh kekuatan apa yang dimiliki oleh raja itu. Abah juga memang tidak tahu sepenuhnya apa kekuatan dari penguasa itu. Iya. Jadi kan bingung mencarinya. Kan harus tahu titiknya kita. Kalau tahu titiknya mungkin kita bantu pagar gitu. Ini kan saya nggak tahu kisah awalnya, terus harus menjaga apa, saya bingung. Abah hanya meminta bantuan untuk mengawasi penguasa itu saja, Ya, agar sebisa saya. dia tidak bisa lolos dari pengawasan Abah. Iya. Mungkin karena Abah juga terkadang mempunyai kelemahan, bisa saja dimanfaatkan oleh penguasa itu. Karena itulah Abah meminta bantuan agar kelemahan Abah bisa ditutupi olehmu. Iya. Kaget saya. Bisa ditutupi ya. Terus, Bah, apakah memang dia pernah berusaha? Kenapa Abah berbicara Abah takut terpengaruh oleh dia? Apakah dia pernah mencoba mempengaruhi Abah mungkin? Dari dulu sampai detik ini juga penguasa itu terus melakukan berbagai macam cara, termasuk menipu Abah. Abah dulu sempat tertipu, tapi untungnya yang menyuruh Abah keburu datang untuk mengingatkan Abah agar tidak tertipu daya olehnya. Dulu Abah sempat diajak berteman karena Abah percaya saja tingkah lakunya sudah sangat baik. Oh iya. Jauh berbeda dengan sebelumnya. Karena itulah Abah mungkin punya perasaan penguasa itu sudah berubah ternyata.
Akhirnya Abah termakan tipu dayanya. Abah mempercayainya. Ya. Abah sempat ajak keluar dari tempat itu. Tapi akhirnya berhasil ditangkap. Iya, Siapa yang membantu Abah saat itu? Apa ditangkap Abah sendiri? tidak. Abah diingatkan oleh yang menyuruh Abah. Dibantu oleh dia. Langsung diambil lagi. Itu alasannya Dimasukkan apa? lagi. Kenapa dia bisa sampai merayu Abah keluar? Alasannya apa? Agar dia mampu melewati pagar batas tempat itu untuk mencari kekuatannya. Terus kenapa diberikan kalau alasannya itu, Pak? Karena itulah Abah tidak mengetahui sebelumnya. Enggak, alasan dia keluar itu apa? Kenapa bisa diizinkan keluar? Kenapa bisa dibantu keluar? Dulu alasannya sangat bagus. Ketika ada bangsa jin yang ada di tempat itu membutuhkan bantuan, dengan sukarela penguasa itu mengajak Abah untuk membantunya. Karena itulah Abah percaya dan memberikan izin untuk melewati pagarnya itu. Karena ketika kejadian itu, bangsa Abah yang membutuhkan pertolongan berada di luar pagar itu. Berarti dia pintar juga, harus hati-hati, betul, Pak. Nah, jadi dia masuk lagi ke dalam dan sekarang dikontrol dengan baik mungkin. Iya, Abah tidak akan termakan lagi tipu dayanya. Ternyata begitu kisahnya ya. Pantesan saya lihat kok berubah dari yang dulu kan dalam ya. Sekarang sangat dangkal. Ternyata Semakin ada kesini perubahan-perubahan. semakin dangkal saja. Dan dulu banyak di situ apa gitu ya. Banyak orang yang suka ke situ, banyak benda-benda yang dibawa manusia. Banyak sekali. Sekarang nggak ada. Ternyata memang ada perubahan. Si raja itu memang sudah diambil kekuatannya. Iya, Ternyata itu penyebabnya ya. entah apa yang terjadi jika penguasa itu tidak diambil kekuatannya. Tapi di sekitar sini, jalur sini, ada pohon yang besar yang roboh. Mungkin sang raja penguasanya mungkin sudah sama seperti itu, mungkin sudah lemah. Di sekitar sini ada pohon besar. Sekarang nggak ada. Penguasanya memang dari ujung selatan ke ujung utara. Oh, dari selatan ke sini, nyambung. Tapi yang di selatan juga Banyak roboh itu. berbagai penguasa. Pohon yang di selatan juga roboh itu. Penguasanya masing-masing tetap berada di bawah penguasa yang di situ. Nanti saya akan coba cari tahu ya tempat yang itu, mungkin di episode yang nantinya ya. Kita akan telusuri juga nanti. Tapi jika Abah memberikan saran, jika kamu ingin mengetahui penguasa yang kekuatannya sangat luar biasa saat ini, beradanya di utara. Ada sebuah batu besar, tapi batu itu ditopang oleh batu yang sangat kecil. Oh, itu dulu pernah ya kalau nggak salah. Pernah ke situ. Ujung utara letaknya ini batu yang besar itu. Penopangnya batu kecil. Ada lagi di Kita sebelah pernah sini. ke situ itu, Bah, dulu. Di mana letaknya? Ya, di sebelah sana pernah kita ya. Yang dulu di bawah. Saya pernah dulu ke situ. Sudah 3 tahun yang lalu ya. Sebelah utara lagi. Oh, ada lagi. Coba saja. Batunya berada di tengah-tengah. Oh, batunya sungai. di tengah. Oh, batunya. Oh, bukan. Apakah yang itu? Kalau kita kan muka mari pujit, jadi ya Cigintung pujit.
Ini beda batunya di tengah. Belum, kalau yang batu di tengah kali itu belum, Bang. Sudah Abah duga. Coba saja datangi tempat itu. Ingat, batu besar ditopang oleh batu kecil berada di tengah-tengah sungai. Tidak jauh dari situ ada batu lagi yang besar. Bisa dilalui jalan kaki manusia? Banyak manusia lewat itu. Kalau malam bisa nggak ya? Ya nanti kita coba ke sana. Di sana ada apa, Bah, itu? Ada penguasa yang kekuatannya saat ini cukup besar. Oh, masih ada di situ. Iya. Dan itu seringkali menakuti manusia. Bahkan tidak segan-segan. Bukan yang dekat jembatan kan, bukan ya? Jauh lagi. Oh, beda. Ya nanti kita ke sana. Jadi penasaran nih saya. Coba saja dekati tempat itu. Karena penguasanya itu tidak segan-segan untuk membuat manusia celaka. Mendorong manusia. Sampai Untuk apa terjatuh. manusia lewat-lewat ke situ, untuk apa, Bang? Hanya sekedar untuk bermain-main. Kenapa main harus ke hutan segala, ke tengah sungai? Manusianya juga ini yang Banyak cari dari penyakit. manusia Ya? yang ingin menangkap ikan di tempat itu. Karena ikannya memang sangat melimpah di tempat itu. Tapi manusia itu tidak mengetahui bahwasanya ikan-ikan itu salah satunya adalah jelmaan penguasa itu. Di arah sana. Arahnya ke arah sana. Oh gitu ya. Nanti saya ke sana lah mungkin. Silahkan. Ingin tahu. Timbang yang di selatan, yang di sana lebih besar kekuatan. Berarti saat ini masih ada ya? Masih ada, masih bebas. Saat ini masih ada, masih aktif. Mungkin kalau nggak malam ini, besok. Karena si Bang Arinya sekarang nggak hajatan. Sekarang standby. Bah, terima kasih sudah memberitahukan kami tentang wilayah situ ya. Nanti saya akan coba ke sana kalau memang di sana masih berbahaya sekali. Silahkan, tapi ingat, Ya. jangan lupa Abah dibantu. Ya, sebisa saya, semampu saya, karena saya juga banyak kerjaan. Saya tidak berjanji. Ya sebisa saya bantu. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita sering berdialog mungkin. Jika tidak tahu tempatnya akan Abah antarkan nanti. Iya, besok ya, Bah, diantar mungkin. Kapanpun silahkan. Ya, siap. Ini nanti mau diantar sama si Abah kan? Abah ada di tempat itu ya. Abah bisa masuk ke sana? Tidak berbahaya, berbenturan? Tidak, Jadi hanya masalah? menunjukkan jalan saja, tidak berani mendekati secara langsung tempat itu. Kenapa nggak berani? Takut Berbenturan mungkin ya dengan pihak Abah yang di atas juga, pimpinan Abah juga mungkin. Iya. Abah hanya akan Memang menunjukkan jalan. pimpinan Abah melarang untuk masuk ke wilayah sana. Jangan memasuki tempat itu kalau mereka tidak mengganggu pimpinan Abah ataupun golongan Abah. Hanya itu pesan. Tapi kan mereka mengganggu manusia, Bah. Oh, mungkin untuk menjaga kedaulatan bangsa Abah juga ya. Abah Karena tidak kalau tahu. nanti bersinggungan mungkin bisa berperang mungkin ya. Bisa saja terjadi. Dikhawatirkannya berperang mungkin. Oh iya, paham saya. Takut terjadi gesekan, nanti chaos, nanti nantinya berperang malah ya, Bah. Makanya Itulah jangan. yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Ya, itu sistem bernegara ya. Sistem bernegara bangsa jin juga mirip dengan manusia berarti ya. Ya, terima kasih, Bah. Nanti besok saya terima kasih sudah mau diantar. Terima kasih banyak. Silakan kapanpun. Abah siap mengantarkannya. Kalau sekarang sudah malam sekali, Bah. Terima kasih banyak, Bah. Silahkan barangkali ingin kembali. Ya.
Terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita mendapatkan info yang cukup menarik. Besok si Abah ini mau ngantar kita. Beliau bersedia mengantar kita ke tempat langsung karena saya nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Dan tempatnya ternyata berbahaya gitu. Berbahayanya karena masih aktif dan didatangi oleh manusia dan bisa membahayakan manusia. Nah, yang bahayanya karena manusia banyak yang mendatangi gitu. Maksud mendatangi itu lewat gitu ya. Lewat tapi dia nggak tahu bahwa tempat itu berbahaya. Nah, mungkin saya coba nanti besok malam ke sana ya. Gitu. Nanti di episode yang depan mudah-mudahan bisa ditayangkan. Karena kebetulan si Abah mau ngantar kita langsung ke lokasi. Mudah-mudahan nggak hujan. Karena di sini hujan terus, jadi mohon dimaklum, mohon maaf. Doakan saja supaya saya sehat selalu, segar bugar, dan semua mediatornya dalam lindungan Allah sehat, banyak rezekinya. Kita semua disehatkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.